Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas pimpin doa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dua orang ya? Ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Silakan lihat di buku pembelajaran. Sudah dibuka? Coba perhatikan berbagai tumbuhan di lingkungan sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah itu. Apa manfaat? Nah, menurut kalian semua, manfaat tumbuhan itu apa saja? Banyak. Coba sebutkan dulu. Untuk makanan, untuk menghias, menghias rumah. Ya, semua yang kalian sebutkan itu betul. Jadi tumbuhan itu berfungsi sebagai satu, yaitu sumber makanan, sebagai sumber energi untuk kita. Yang kedua, sumber protein ataupun vitamin untuk kelangsungan hidup kita. Lalu yang kedua yaitu sebagai sumber oksigen untuk kita bernapas. Kalian itu bernapas misalnya berawal dari pohon. Nah, gitu. Lalu yang ketiga yaitu tumbuhan fungsinya yaitu sebagai pelindung dan penyejuk di alam kita ini. Marilah kita membaca. Coba lihat di halaman 2. Coba kamu baca. Kamu aja lah. Yang bagaimana jagung berkembang biak? Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagungnya berbentuk tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Stop. Yang lain lanjut. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut
terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi perbuahan. Setelah terjadi perbuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikukus akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung. Nah, jadi yang barusan kita baca itu yaitu bagaimana jagung berkembang biak. Jagung itu awalnya dari sebuah biji yang kita ditanam petani, lalu tumbuh, berkembang, berbunga, lalu menjadi buah. Buahnya itulah yang kita makan. Udah pernah makan jagung kan? Pernah. Gimana rasanya? Enak. Jadi tadi itu adalah bagaimana jagung itu tumbuh dan berkembang. Lalu coba lihat di halaman sebelahnya. Halaman 4. Di situ terdapat lingkar-lingkar itu kan, paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah tugas untuk kalian di rumah nanti. Tugasnya yaitu kalian diminta untuk, anak-anak didik sekalian diminta untuk mengisikan ide pokok ataupun gagasan utama dari paragraf yang barusan kita baca. Contohnya yaitu untuk paragraf 1, di situ diisi jagung. Jawabannya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Lalu tugas kalian untuk mengisi paragraf kedua, ketiga, 4, dan 5. Sudah paham? Nanti dikerjakan ya. Anak-anak sekalian, sekarang coba lihat di halaman 5. Kelihatan semua. Coba baca. Iya, salah satu. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dalam buah adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan berkembang membawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi perbuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Dapat Nah, jadi salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak yaitu dengan bunga, yaitu contohnya tadi tanaman jagung. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari bunga. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di depan, sudah Bapak sediakan. Pada gambar ini, di sini kita bisa melihat bagian-bagian dari bunga, yaitu terdiri dari mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dan tangkai bunga. Juga terdapat kelopak bunga dan dasar bunga. Jadi anak-anak, perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu berawal dari biji menjadi tumbuhan dewasa dan lalu selanjutnya berbuah dan sebelumnya berbunga lalu berbuah, yang pada proses pembuahannya yaitu diawali dari
pada bagian ini, di mana serbuk sari yang terdapat di kepala sari ini akan jatuh tertiup angin dan menempel, dan sebagian dari serbuk sari itu menempel di bagian kepala putik. Lalu prosesnya pada tumbuhan menjadi bakal buah. Seperti itu. Lalu perkembangbiakan secara generatif atau kawin terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lalu serbuk sari tumbuh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik. Sini dia proses terjadinya. Setelah jatuh ke kepala putik, lalu terjadi proses pembuahan di sini. Hasilnya yaitu berupa zigot yang akan berkembang menjadi lembaga perkembangan, menjadi bakal biji, dan bakal biji berkembang menjadi biji, lalu menjadi bakal buah, dan jadilah buah yang sempurna. Contohnya seperti buah jagung tadi. Coba lihat di halaman 7. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Mati. Tidak semua akan mati karena ya tuh tidak ada oksigen. Ada lagi? Tidak dapat makanan. Yang kalian sebutkan itu betul. Apabila tumbuhan tidak berkembang biak, maka kita tidak akan mendapat oksigen, tidak akan mendapat suplai makanan, dan juga bumi kita ini akan panas. Nah, tidak ada pepohonan, tidak berkembang biakan. Lalu, ayo berlatih. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga berkembang biak, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Tahu bunga kembang sepatu? Tidak. Bunga kembang sepatu ini adalah bunga raya. Tahu bunga raya? Bunga raya ini warnanya merah. Ya. Oh ini. Biasanya kalau ibu-ibu, mama bapak kalian, kalau anaknya demam, kalian demam, bunga ini biasanya dipakai untuk mengkompres kepala. Diambil daunnya, diramas-ramas, taruh di air. Itu dikompresnya di kepala untuk menurunkan panas, menyerap panas tubuh aja biasanya. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya, dan di sini pun dinamakan juga bunga raya, dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping. Lihat yang ada di buku itu. Bunga kamboja ada? Enggak. Biasanya bunga kamboja ini nampak di kuburan. Oh, macam bunga Bali itu ya, Bu? Bunga Bali. Warna kuning, putih, Ada kuning, ada ada yang putih, merah. ada merah. Merah jambu dia. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bercampak atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Lalu kita lanjut ke halaman 8. Halaman 8. Buka halaman 8.
negara-negara ASEAN. Ada 10 negara-negara ASEAN seperti yang ada di buku ini. Kalian bisa lihat ada negara pertama Indonesia, lalu ada Singapura, ada Kamboja, ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam dan Malaysia. Negara-negara di ASEAN ini pada awalnya terdiri dari 5 negara, yaitu negara kita, negara Indonesia, negara Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Itulah negara awalnya. Lalu pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung. Lalu Vietnam juga ikut bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Diikuti juga dengan Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir Kamboja. Negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya pada halaman 9 terdapat kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Seperti negara yang sudah kita sebutkan tadi, sudah kita lihat, terdapat negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan di negara Brunei. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi yang disimpan di bawah rumah apung mereka. Jadi di Brunei Darussalam itu ada rumah apung di atas sungai, di atas air. Di bawahnya itu ditaruhlah sampah-sampah mereka. Lalu negara Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Tapes, kedua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Negara yang didedikasikan untuk Dewa Marungga itu terdapat di Malaysia. Lalu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan lalu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan Spanyol. Selanjutnya, negara-negara ASEAN yaitu Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis negara Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, lalu Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Untuk wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu satu dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang terbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan untuk dataran berbentuk gugusan kepulauan, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan yaitu negara Filipina, negara Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Jadi anak-anak sampai sini sudah paham negara-negara ASEAN? Ya. Coba sebutkan negara-negaranya yang ada di ASEAN. Myanmar,
Nah, negara pendirinya negara apa aja itu? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Oke, tak sudah paham berarti kan? Lalu ada tugas untuk kalian. Coba lihat di halaman 14, ayo menulis. Nah, jadi di situ kalian sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga hingga kebudayaannya. Lalu tugas kalian yaitu pilihlah 2 negara ASEAN dan carilah perbedaan dan kesamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Di tugasnya kalian pilih 2 negara. Kalian membuat diagram seperti ini. Isi nama negaranya. Contoh kalian mengerjakan tugas yaitu dengan negara 2 negara, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Lalu kalian cari karakteristik dari setiap negara ini. Contohnya negara Indonesia, negara bentuknya republik. Lalu negara Malaysia contohnya negara kerajaan. Di sini terdapat negara kepulauan. Di sini juga. Jadi di bagian ini kalian isi karakteristik dari negara Indonesia. Semua kalian isi di sini. Lalu di bagian ini kalian cari tahu karakteristik dari negara Malaysia. Lalu untuk bagian ini di tengahnya kalian isi kesamaan dari kedua negara ini. Persamaannya yang sama dari terdapat di sini dan di sini sama isinya. Lalu tulis di sini. Contohnya ini negara kepulauan kan? Di sini negara kepulauan. Kalian tulis di tengah. Lalu cari diisi yang lainnya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah nanti ya. Baiklah, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong ketuakan pimpin doanya. Berdoa.
baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.